minggu, malam yang panjang, malam yang asik untuk masak sop iga. Malam ini kami sangat senang karena kedatangan tamu dari Salatiga. Masuk. Wih, pantunya asik Mas Thomas, sop iganya juga asik. Kalau udah matang boleh lo dikirim-kirim. Tapi nggak kerasa ya, sudah hampir Lebaran. Lancar Bu Uka puasanya? Alhamdulillah, lancar Bu. Iya ini nggak terasa udah malam minggu terakhir sebelum Lebaran. Gimana gitu loh Bu rasanya Bu. Jangan sedih, apalagi nangis toh Bu. Nikmati aja, tahun depan puasanya bakalan panjang durasinya, plus nggak ada sate usus, wedang jahe, angkringan, sambil menikmati trek-trekan seperti biasanya Bu. Mas Thomas ini jarene nggak seru sedih loh Mas, tapi malah bikin aku jadi tambah sedih. Gimana kok Mas Thomas gila? Cup Bu, jangan sedih ya. Kalau gitu, biar Bu Uka kembali happy, kita panggil saja ya tamu kita malam ini yang nggak kalah ramainya dengan rombongan IRA USD waktu itu. Pasti Bu Uke kembali ceria karena salah satu tamunya adalah idola kita berdua Bu, yang kangen ini ya, kita kangen roadshow bareng bertiga. Iya. Kalau gitu kita sapa yuk. Halo Bu Anita, halo Pak Daniel, halo Bu Jessica. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Halo semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Wah ini ya jelas langsung bikin ceria lagi. Halo Bu Anita dan teman-teman, salam kenal, saya Uke dari UMY dan ini pasti akan seru sekali. Tapi sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, boleh dong Bu Anita dan Bu Jessica dan Pak Daniel memperkenalkan diri dulu, silahkan. Oke, mulai dari siapa ya enaknya? Mulai dari Bu RT-nya. Mulai dari yang Mulai dari mantan dosen kami. Oh gitu, wah ini seru ini, perlu dikulik-kulik ini. Dia mau menyebut yang dan oh gitu nggak enak. Iya. Nama saya Anita. Saya dari UKSW. Mengajar sudah dari tahun 2003. Jadi betul sekali kalau tadi Pak Daniel menyebut saya mantan dosen. Jadi Pak Daniel dan Bu Jessica itu kebetulan juga pernah jadi mahasiswa saya. Jadi wajah saya ini saya nggak tahu ya. Kayaknya menipu ya, masih muda gitu, tapi ternyata sudah 40. Ya, gitu mungkin Bu Uke, Bu Yusefa, Mas Thomas. Siap-siap Bu. Nah, ini kali kedua ya Bu Anita kesini ya? Ya. Benar sekali. Kedua apa ketiga ya? Kedua apa ketiga? Kedua. Nagih kok kita Bu, besok lagi. Ya, sekali lagi nanti dapat payung cantik ya Bu ya. Boleh Miss Jessica sama Pak Daniel untuk memperkenalkan diri juga. Daniel dulu mungkin ya. Sesuai urutan. Iya, selamat malam teman-teman, Bu Uga, Bu Yusefa, dan Pak Thomas, Bu Anita, dan Ibu Jessica. Saya Daniel, kalau di kampus lebih sering dipanggil Dankur, Daniel Kurniawan, jadi Dankur gitu. Saya aslinya Magelang, tetapi diminta membantu Bu Anita dan tim juga, jadi sudah beberapa tahun belakangan. Dulu sempat juga membantu, kemudian kemarin 2000 berapa ya, 17 kalau tidak salah. Pas kembali ke Salatiga kemudian diminta membantu. Begitu? Ya, terima kasih Mr. Dankur. Sama-sama. Selamat malam. Bu Anita, Bu Yusefa, Bu Oke, Pak Thomas, dan Pak Daniel. Nama saya Jessica dari UKSW, dulu mantan mahasiswanya Bu Anita. Saat ini diminta membantu untuk mengajar di PBI FPS UKSW.
Saya baru mengajar di UKSW sejak September 2019. Sebelumnya saya mengajar SMA di salah satu SMA swasta di Jakarta. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas perkenalannya untuk Pak Daniel, Bu Yesi, dan juga Bu Anita. Sepertinya Bu Yesika dan saya sedikit seumuran ya. Saya juga baru Nggak usah saja. ngaku-ngaku deh, Mas. Hei, Ngaku-ngaku beneran. loh. Kalau sama yang muda ngaku-ngaku loh. Beneran. Oh, Harusnya tuh tanya umurnya dulu, baru nanti kan Mm-mm. bisa ngaku-ngaku gitu ya. Yakin Ngeklaim aja seumuran. loh. Yakin seumuran. ya, mungkin. Oh ini barusan saya chat Bu Yesika nih di private, katanya umurnya 20 loh, Mas. Wah, Udah lewat, Mas Tom. saya udah mau 28 ya. Sudahlah berarti saya. Ya udah, nggak seumuran kan berarti. Oh, gimana ya, sedih. Oke. Ya, saya lebih tua loh, Bu. Oh. Malah ngaku. Oke. Diem Bu, seneng nih. Langsung wajahnya ceria nih. Nggak jadi kemas, nggak jadi ngecek ini Bu, nggak jadi ngecek kekencangan kulit wajah gitu. Gak apa-apa Bu, saya tetap merasa ganteng dan tampan. Ada Pak Iya, Daniel. Sama-sama cowok. Baiklah, supaya tidak berpanjang-panjang, mungkin saya belum menyebutkan ya. Perkenalkan, nama saya Thomas dari Sanata Dharma, hampir seperti Bu Yesika. Saya juga baru mengajar baru resmi tahun 2019 di PPI Universitas Sanata Dharma. Mungkin untuk memperdalam diskusi kita, saya ingin bertanya kepada Bu Anita untuk bercerita. Mungkin tim ini tuh sebenarnya tim apa toh Bu? Bukan tim pencari jodoh untuk Bu Uka kan? Itu misi rahasia, Mas. Jangan dibahas. Ya. Nanti nggak jadi rahasia lagi. Bukan tim pencari jodoh, cuman tim hore-hore untuk mendukung Bu Uka mencari jodoh. Asik. Masuk. Jadi apa tadi pertanyaannya? Ini tim apa ya? Ini kami bertiga ini tim extensive reading dari UKSW. Jadi tim pengajar extensive reading dari PBI UKSW. Sebetulnya biasanya tidak hanya kami bertiga. Jadi ada Bu Antonina, Bu Justin, Bu Indri. Nah, beliau-beliau itu juga terlibat dalam mengajar extensive reading. Karena biasanya satu kali kami buka kelas itu kan dia kelasnya lebih dari satu gitu ya. Nah, tapi karena semester atau tahun kemarin itu kami cuma buka 3 kelas ya. Jadi ya beliau-beliau ini ya Pak Daniel dan Bu Yesika ini yang saya ajak malam ini gitu. Karena kemarin topiknya masih seputaran pandemi begitu kan. Jadi ini dicarikan yang tim extensive reading yang mengajar extensive reading di era pandemi. Mantap. Keren ya. Bu Yesika juga baru bergabung sudah langsung ini ya. Bergabung dengan IR gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Anita, Bu Yesika dan Pak Daniel. Sejak kapan extensive reading ini menjadi mata kuliah di jurusan PBI UKSW dan bagaimana awalnya mengembangkan materinya Bu Anita dan teman-teman? Oke, saya coba jawab ya Bu Yusefa. Sebetulnya kalau mata kuliah extensive reading itu sudah ada sejak zaman saya kuliah, Bu. Jadi kalau sejak zaman saya kuliah berarti apalagi zamannya Pak Daniel dan Bu Yesika. Nah, dulu itu kami punya 2 kelas extensive reading, jadi ada extensive reading 1 dan extensive reading 2. Mata kuliah itu ditawarkan di tahun kedua. Jadi untuk mahasiswa tahun kedua. Nah, cuman ketika zaman saya kuliah namanya extensive reading, tetapi di dalam mata kuliah itu
dia membacanya tidak ekstensif gitu. Jadi isi atau konten mata kuliah itu dia lebih ke intensif. Karena yang kami kerjakan di dalam kelas itu kami diberi teks, kemudian diberi comprehension question. Nah, seperti itu. Sampai kemudian sekitar tahun 2006, waktu itu memang reading lagi booming ya, dan extensive reading dengan 10 principle-nya D.N. Bamford itu lagi booming juga ketika tahun 2006 itu. Terus kemudian ada penugasan gitu dari fakultas, saya dijadikan koordinator mata kuliah extensive reading, terus tugasnya dicoba untuk mengubah supaya extensive reading-nya dia lebih terlihat. Gitu. Jadi tidak seperti extensive reading yang berjalan sampai dengan waktu itu. Nah, saya waktu itu masih dosen baru ya tahun 2003, kemudian tugas itu tahun 2006. Nah, tapi sebelumnya itu sempat ada teman, saya lupa, namanya Bu Maria Ayu, tapi dia hanya sebentar saja di UKSW. Nah, itu sempat sharing, oh ini ngajar seperti ini, nanti siswanya dikasih project-nya itu apa sih, yang kayak kertas terus apa ya namanya ya, bisa dibuka gitu loh, apa sih, semacam kartu, terus dia salah satu projectnya seperti itu, apa ya namanya, book scrap atau apalah seperti itu. Nah, coba seperti itu. Cuman masalahnya waktu itu Bu Maria Ayu hanya sebentar saja. Gitu. Terus akhirnya oleh fakultas diteruskan ke saya, masih imut kan, masih belum tahu apa-apa, mencari tahu. Nah, yang kebetulan yang banyak literaturnya itu mengulas 10 principle. Nah, itu tahun 2006. Nah, kami mencoba mengembangkan top 10 principle-nya itu ke dalam kelas extensive reading. Terus kemudian support yang paling besar tentu dari manajemen fakultas ya. Waktu itu Pak Dekan kami sangat-sangat suportif sekali mendukung pembelian buku-buku graded reader. Jadi kalau zaman saya dulu sampai seputaran tahun 2003 kami hanya diberi assignment membaca novel, tapi baca novelnya cuma satu semester, sebelum midterm test itu 2 novel, diujikan saat midterm test, terus setelah midterm test dikasih lagi 2 novel, diujikan saat final test. Nah, terus waktu 2006 itu Pak Dekan terus boleh mengizinkan, sana ada buku graded reader, ini Pak bagus, oh silahkan, fakultas mendukung dan memberikan budget sekian untuk mengadakan pembelian buku-buku graded reader. Jadi seperti itu, terus mulailah dengan berbagai cara, berbagai metode berusaha memahami 10 principle itu dan membawa itu ke dalam kelas. Gitu. Ya, tentunya banyak sekali pertanyaan karena waktu itu kan baru terus kemudian kita mencoba memahami apa sih itu 10 principle, bagaimana kok bisa mahasiswa itu boleh memilih buku sendiri, terus ada ketakutan dari dosen, ini kalau benar nggak mereka baca atau enggak, padahal kan harus memberikan, karena di tempat kami extensive reading berarti kan mata kuliah wajib ya, jadi harus diberi nilai. Terus nanti seperti apa. Jadi kami punya banyak sekali kegiatan yang tujuannya satu, membuktikan bahwa mahasiswa itu benar-benar baca. Nah, itu zamannya Pak Daniel dan Bu Yesika itu ngalami sekali. Jadi selain 2 SKS di dalam kelas, kami buka Bu Yusefa, Bu Uke, dan Pak Thomas, sesi di luar kelas. Jadi kami namakan waktu itu individual conference. Jadi mahasiswa datang ketemu dosennya, mereka akan menceritakan semua buku yang mereka baca. Jadi kalau bacanya 5, ya mereka cerita 5 buku. Mereka nulis reading report, mereka cerita supaya dosennya itu yakin bahwa si anak ini betul-betul baca. Baru dikasih nilai. Karena kan biasa ya, dosen itu kalau nggak yakin itu mau ngasih nilai A, B, C itu berat. Gitu. Jadi itu ketika itu tahun 2004, tahun 2005, saya nggak tahu, mungkin Bu Yesika masih ngalami. Datang janjian, terus setiap anak diberi waktu misalkan 10 menit untuk menceritakan kembali. Nah itu seperti itu sih, tahun 2006.
terus sampai semakin ke sini kami berusaha mengurangi dan lebih memberi kepercayaan ke mahasiswa. Walaupun nggak full banget ya Pak Daniel dan Bu Yesika ya, tetap ada perasaan ini benar baca apa enggak ya gitu. Karena mahasiswa itu ya kalau disuruh dibebaskan itu kadang-kadang ada yang mengerjakan dengan baik, tapi juga ada yang saya cuma dengerin aja lah teman saya cerita terus bikin report gitu juga ada. Ya kira-kira seperti itu sih, mungkin Bu Yesika atau Pak Daniel mungkin nanti kalau mau cerita pengalamannya waktu jadi mahasiswa extensive reading. Karena pas angkatannya Pak Daniel itu 2004 itu pertama kali. Ya kan 2006 terus Pak Daniel angkatan 2004 angkatannya Pak Daniel yang sempat merasakan. Ketahuan angkatan saya sekarang, Bu. Kembali untuk Bu Anita sebenarnya dan teman-teman semua sebenarnya. Ketika era pandemik ini kan pasti ada sesuatu yang berubah ya. Bagaimana mungkin penerapan IR sendiri saat ini di masa ini dan mungkin bisa menyebutkan juga beberapa contoh materi ataupun kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini. Silahkan boleh Bu Yesi, boleh Pak Daniel atau Bu Anita lagi. Apa? Jadi namanya era pandemi ya. Ketika era pandemi berarti semuanya itu kan tidak ada perkuliahan yang dilakukan dengan offline. Ya, jadi semuanya harus online. Pasti tentunya itu mengubah bentuk kelas extensive reading yang hanya membacanya pun di luar kelas, tetapi kan tetap ada biasanya kami punya pertemuan di dalam kelas untuk post reading activity-nya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi ya yang virtual dan lain dan sebagainya. Nah, kebetulan Pak Daniel dan Bu Yesika ini yang tim yang masih muda, bersemangat, kreatif, inovatif ya, dan tip-tip yang lain. Tapi bukan tip yang itu ya. Nah, mereka Bu Yusika dan Pak Daniel ini membantu banget. Terutama misalkan kalau kita ketemu online itu kan juga bisa melakukannya dengan video conference ya. Biasanya kami pakai Zoom. Tetapi juga ada bentuk-bentuk aktivitas lain yang bisa kami tetap bisa berinteraksi dengan siswa, dengan mahasiswa kami, tetapi juga tetap dilakukan dengan daring. Jadi itu ada penggunaan blog, kemudian Pak Daniel interaksinya lebih banyak dengan chat ya, Google Chat, terus ada kami bertiga sepakat bahwa tidak lagi ada kita tidak bisa membuat reading report. Kalau yang di kelas offline, reading report itu kita bagi biasanya form pakai kertas. Jadi mahasiswa nulis, terus kertasnya dikumpulkan. Nah, karena ini kan online, tidak bisa. Jadi yang kertas, sifatnya kertas itu kan tidak bisa diberikan ke mahasiswa. Mau bagaimana? Jadi kami cari cara reading report itu kami buat seinteraktif mungkin. Supaya mahasiswanya juga bisa menulis atau menyalurkan ide mereka dan dosennya juga nggak bosan. Karena kalau biasanya yang kelas offline kami baca, Bu, tulisannya mahasiswa, kadang-kadang mereka treat book report itu hanya sebagai sesuatu formalitas tugas yang harus mereka kumpulkan. Jadi kalau saya bandingkan, tadi siang saya sempat berbicara dengan Pak Daniel dan Bu Yesika, zamannya Pak Daniel dulu kuliah, itu perlakuan mahasiswa terhadap reading report atau book report, itu luar biasa banget Bu, atau teman-teman. Jadi mereka betul-betul menulis dengan tulisan yang rapi, sampai akan ada salah satu book reportnya itu ada yang drawing. Ya, draw your favorite scene. Itu sampai digambar, sampai diwarna. Pakainya masih pensil warna. Itu ketika itu zamannya Pak Daniel masih kuliah ya, teman-temannya Pak Daniel mereka seperti itu. Tetapi sampai ke sini dengan generasi yang lebih muda itu saya mendapati kayaknya ngasal deh gitu. Tulisannya pun kadang-kadang bukan tulisan yang rapi tapi wes asal nulis. Yang penting mereka ngumpul sebagai syarat and then that's it.
kan kasihan dosennya juga ya. Baca harus satu memberi nilai seperti itu. Nah, dengan kondisi pandemi ini kami berpikir enaknya gimana ya supaya mahasiswa juga enjoy menulis reading report daripada saya kasih, bisa kan Bu modelnya kasih aja form kertas, di-share pakai Schoology, mereka download, ngisi, dikumpulin lagi pakai Schoology. Itu cara yang paling mudah dan paling standar. Tapi kan kok gitu doang gitu. Padahal extensive reading ini kan fun ya. Ada pleasure-nya di sana, ada enjoyment-nya di sana. Terus kalian pikir pakai apa ya? Udah pakai blog aja. Karena pakai blog itu kan mahasiswa mau tulis dengan coretan, dengan warna apa itu kan tidak terbatas. Dan yang pasti kami para pengajar juga nggak akan bosan gitu, karena kan tidak menemukan lagi tulisan yang mungkin tulisannya kadang tidak terbaca, tapi ini bisa lihat permainan warna, ya bukan hanya idenya, tapi di situ ada macam-macam. Jadi itu sih sedikit dari saya. Mungkin atau Pak Daniel atau Bu Yesika mau menambahkan model kelasnya. Saya duluan. Waktu kita membicarakan kelas extensive reading ini tentunya kan sangat berbeda dengan apa yang saya alami dulu waktu mahasiswa. Kalau dulu mungkin fun-nya adalah saat kita baca, cari buku, lalu berbagi dengan teman-teman. Nah, ini tidak bisa dilakukan saat pandemi ini gitu. Nah, dibandingkan dengan membagikan form seperti yang dibilang Bu Anita tadi, bagikan form di Schoology, mereka download, tulis, lalu kumpulkan lagi. Itu kan sebagai dosen kitanya juga bosan. Akhirnya kita mencoba untuk membuat klip sederhana sih sebenarnya, intinya supaya nggak bosan aja, dan kita berharap itu juga dirasakan oleh mahasiswa. Dengan klip-klip sederhana itu, instruksi yang dibuat sebagai klip sederhana itu, mahasiswa lebih berminat untuk membuat tugasnya dan merasa ini bukan tugas loh, tapi ini sesuatu yang baik untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan writing skill-nya mereka gitu. Jadi yang waktu itu usulan kami seperti itu, dan akhirnya kita membuat beberapa klip sederhana itu untuk jadi instruksi. Mungkin Pak Daniel mau menambahkan? Iya, jadi saya waktu 2018 ya kalau tidak salah Bu Anita, bantu pertama kali di extensive reading, meskipun dulu sempat sekali waktu zaman dulu ya. Itu masih onsite ya, offline. Jadi merasakan juga waktu itu kami sempat sebelum pandemi, setahun sebelum pandemi, kemudian kemarin waktu berubah timnya ini, bertiga ini. Awalnya saya sendiri agak skeptis dan agak pesimis gitu, ini blog jalan apa enggak ya? Karena kan notabene blog itu kan produk lama ya. Saya juga kenal blog waktu kuliah, kemudian sempat booming, kemudian kalau enggak telaten, dan apalagi sekarang sudah tipenya microblog ya, sudah ke Facebook, ke Instagram dan lain-lain. Dan kita di awal-awal juga sempat minta sharing anak-anak ke mahasiswa ke Instagram atau enggak ya? Sempat ya kalau enggak salah ya. Cuman mereka lebih merasa bahwa Instagram itu area privacy mereka dan bukan untuk sharing bahan kuliah gitu, atau tugas-tugas kuliah, sampai ada yang niat bikin 2 akun untuk Instagram, satu khusus untuk sharing assignment, satu project-project gitu ya. Cuman ternyata juga ya meskipun enggak merata ya mungkin, tapi mahasiswa menikmati untuk mereka ketika book reports-nya itu mereka diminta untuk share ke blognya mereka, untuk update blognya mereka. Dan ya itu yang menguatkan saya ya secara pribadi juga, ternyata mereka senang loh gitu. Padahal awalnya saya juga agak pesimis gitu. Dan ini kan juga mahasiswa ada yang lanjut ke extensive listening, dan blog itu diteruskan gitu. Ternyata mereka juga, ya sekali lagi meskipun tidak merata, tapi yang menikmati juga kelihatan tetap mengembangkan gitu. Waktu saya tanya pun juga, ternyata dia juga
Malah bilang, saya itu baru sadar nih saya kreatif gara-gara update blog ini. Senangnya di situ ya dengar-dengar cerita anak-anak, ternyata yang kita anggap ini berhasil atau enggak, ternyata anak-anak ya bisa menikmati gitu. Di samping juga bahwa mereka sendiri juga makin interestnya mereka untuk membaca juga berkembang ya. Itu kan tujuan utama, salah satu tujuan utamanya untuk extensive reading itu. Wah, ini asik banget ya. Kalau saya tadi sempat yang dengar dan tertarik itu pada saat tadi siapa Bu Anita kayaknya share bahwa gimana caranya teman-teman di UKSW itu kemudian merancang kegiatan yang ini tuh tidak menjadikan beban untuk mahasiswa dan mereka berpikir bahwa ya ini tuh sesuatu hal yang baik untuk dilakukan gitu. Nah ini akan seru sekali dan gimana jika teman-teman UKSW menunjukkan sedikit demo dari materi dan kegiatan yang dilakukan di kelas IR. Jadi nanti mungkin teman-teman yang menonton dan mendengarkan itu nanti juga bisa belajar dari teman-teman dari UKSW. Silahkan. Pak Daniel. Langsung saya loh. Disuruh dosennya loh Pak Daniel. Aduh, disuruh kepala sukunya ini saya enggak berani. Ya. Jadi di kelas yang biar nggak bosan itu bukan cuma mahasiswa tapi juga dosen, Bu. Oh iya betul. Iya betul Bu. Soalnya kalau dosennya tidak punya kehilangan antusiasme itu pasti mahasiswa akan kerasa. Betul. It's true. Ayo Pak Daniel, silakan Pak. Saya enggak tahu ini menyenangkannya seberapa ya, tapi ya saya coba teasing sedikit tentang yang saya kerjakan di kelas ya. Saya pakai platformnya kan Google Chat ya, dan sinkronus tetapi sinkronus dengan chat, jadi seperti kalau chattingan di WhatsApp gitu. Saya ini Bu Yusefa, Bu Oka sama Pak Thomas bisa join atau enggak ya? Cobain Pak, cobain. Kalau teman-teman buka dari laptop bisa ke apa alamatnya Bu Anita, chat.google.com ya, benar ya? Ya, betul. Betul, oke. Apakah saya boleh di-share email aktifnya? Nanti Bu Uga, Pak Thomas, dan Bu Yusefa buka chat.google.com, kemudian login pakai emailnya itu. Oh ya, saya tulis di chat ya. Iya, boleh. Bentar ya, saya invite dulu. Lalu buka apa tadi linknya? Chat.google.com, saya ketikkan. Jadi sebenarnya ini Google Chat ini mirip dengan Hangout, cuman Hangout kan dipakai untuk private ya. Kalau ini Google Chat kan yang untuk company atau untuk corporate itu masuk ke Google Suite ya. Dan yang saya suka itu karena ini lebih tertata gitu, lebih rapi, mirip dengan kalau nanti bentuknya itu thread gitu. Jadi seperti kalau forum Kaskus atau forum di internet gitu. Jadi lebih ngelacaknya lebih gampang, kemudian integrasi ke Google Products yang lain juga ya. Pak Daniel mau sekalian bareng share screen? Oh iya, Bu Anita bisa minta tolong. Saya tanyakan apakah saya sorry. Iya. Biar ada gambaran ya. Saya sudah invite, harusnya sudah masuk itu. Ini. Apa harus di-refresh mungkin ya, Pak ya? Oke, saya coba cek chat di sini ya. Let's wait for our friends. Member. Masih 3 member ya. Padahal itu di bawahnya sudah ada invited ya. Nah, Bu Yusefa sudah join. Oke.
Oh, berarti butuh waktu kayaknya ya Pak Daniel ya. Iya. Kayaknya Bu Uka tuh butuh waktu memang Bu. Selalu. Belum muncul kan Bu Lanjut, Uka kan? lanjut. Iya, punya saya belum keluar ya. Gimana nih? Wah, Bu Uka tuh selalu sampai butuh chat aja harus waktu. nunggu loh saya. Sampai chat aja Gimana harus coba? nunggu coba. Sebenarnya sudah ya Pak Daniel ya kalau dilihat ininya can join. Itu Harusnya sih sudah ya. Buka Gmail aja, terus nanti tinggal. Tapi tampilannya agak beda, Bu. Di Gmail aja punya saya belum masuk loh, Bu Yus. Oh ya ampun Bu udah deh, Uka. Lihat. Makasih. Sekarang kita sudah menemukan jawaban yang kita cari selama bertahun-tahun ini Bu Uka. Apa, Bu? Punya saya nggak ketemu. Tadi udah masuk saya. Di Gmail ada nggak Mas Thomas? Enggak. Bu Uka sudah masuk, sudah halo-halo itu. Tinggal Pak Thomas. Ini saya akses pakai HP ya. Ya. Karena lebih cepat dari HP saya. Let's pretend that you are my students ya, Ibu Bapak. Siap. Siap Bapak. Siap, Sir. Kalau anak-anak sekarang itu kan nyebutnya bukan Mr. Daniel ya, tapi Sir Daniel gitu. Nanti jadi diskusi sendiri itu, Bu. Iya, benar. Aduh. Ini Bu Anita ya screen-nya ya. Oke. Oh iya lupa. Enggak apa-apa. Iya. Nah, enaknya di Google Chat ini ada reactions pakai emojis itu yang bisa dipakai ya. Jadi saya sering memanfaatkan emoji-emojinya ini untuk merespon. Itu kelihatan ada. Gitu ya. Oke, harap bersabar ini. Nah, ini sebenarnya produk akhirnya nanti kemudian ya. Okay. Maybe he can join. Anyway. Seneng juga ya jadi mahasiswa ya. Tapi mahasiswa undergrad, mahasiswa di atas itu udah nggak bisa nakal. Ayo, let's start discussion. Biasanya kalau ini saya sudah siapin teks-teksnya saya dulu atau saya outline dulu ini mau ngapain gitu ya. Dan ini juga enaknya di sini bisa nggak harus nyimpen nomor, jadi kalau WhatsApp atau apapun itu kan harus nyimpen nomor ya. Ini mirip sama Telegram kalau nggak salah. Nah, biasanya saya ini sekaligus juga buat absen kalau kadang-kadang saya pakai. Itu thumbnya tinggal diklik pun juga bisa, akan nambah. Nah, counternya akan bertambah gitu. Nah, saya biasanya seperti itu. Let's now move tuh. Oh, Bu Uka nggak nyemak tuh. Kan jempolnya di bawahnya Mr. Daniel. Kan saya jadi kabar, Bu. Ini generous student tuh ya kayak saya ini. Ngeles. Bawain ngeles. Kayaknya kalau muridnya tipe-tipe kami ini rusuh ya Pak Daniel. Itu yang bikin. Pak Daniel akan tenang, Bu. Nah, itu saya mau ngomong itu. Nah, ini enaknya ini bisa bikin thread baru ya. Jadi itu kan sudah selesai.
Jadi itu saya apa istilahnya kalau guru SMA itu apa persepsinya di situ gitu ya, guyon-guyonannya gitu. Iya. Nah terus saya Berarti bikin thread saya baru klik ini. Saturday itu ya? Kan ada Ini sebentar saya buat Oh, iya. baru. Nah itu tolong di refresh Bu Anita. Nah ini ada thread baru. Kalau nanti misalnya keluar atau threadnya itu panjang, itu nanti akan ke apa namanya terkumpul jadi satu dan lebih ringkas kalau tampilan dari laptop maupun dari HP begitu. I see. Sip. Nah, yang mau kita coba ini salah satu aktivitas. Sebenarnya produknya nanti kemudian diupdate di blognya. Hasilnya ini diupdate, reportnya diupdate di blognya mahasiswa. Waktu itu kami bermain dengan emoji juga gitu. Let me copy the text. Atau Mas missing in action ini. Mumpung nggak ada, kita jelek-jelekin di chat. Padahal orangnya di situ. Apakah ini bisa? Can you quickly Google the book cover and share the picture here? Pak Daniel, ini kalau saya ikut nyari, terus ini Ya, Bu Anita, you are free lah. enggak, saya jaga LinkedIn. Bu Anita join Pak Thomas. Ya ini salah satu alternatif juga ya, kalau memang bisa dipakai Google Chat ataupun Telegram juga sebenarnya waktu saya mempertimbangkan pakai Telegram. Karena pertimbangan saya beberapa mahasiswa itu ada di luar pulau dan mereka koneksinya agak susah kalau Zoom gitu. Saya kasihan kalau apa namanya pakai Zoom mungkin nanti mereka terputus-putus atau tidak lancar. Juga kasihan, jadi saya pakai Google Chat ini untuk alternatif ya. Oke. Bu Uga dan Bu Yusefa bisa coba share picture-nya. Bu Yesika lagi cari ini. Oh, apa tadi LinkedIn? Masih upload nih, punya saya belum bisa kirim. Wah. Terus ini bisa. Ini temannya Esperanza Rising, favoritnya bisa Bu Yusuf. begini juga ya. Ya. Masuk nggak? Bu Uga sudah masuk. Wah. Ini termasuk juga ketika mereka update blognya mereka, saya minta mereka share di sini. Ya harapannya sih sebenarnya idealnya untuk bisa tahu sama-sama tahu linknya teman juga saling baca, saling melihat ya. Wah, saya juga suka bukunya nih. Misi. Pride and Prejudice. Saya punya belum tak baca. Kok nggak masuk di sini suaranya sih? Oh iya. Dari mana? Pak. Iya Pak. Salah. Kalau WhatsApp kita nggak bisa ya, maksudnya ketika si siswa masukin gambar itu nggak bisa kita tampilkan emojinya ya. Iya, betul. Ya. Iya, kalau WhatsApp Paling kita harus reply per message ya. Nah itu mungkin juga saya pernah memanfaatkan WhatsApp juga untuk mengajar, bahkan kelas grammar itu. Mereka pusing lihat reply terlalu banyak. Akhirnya waktu semester selanjutnya, untung itu cuma beberapa minggu terakhir waktu awal-awal pandemi. Kemudian lihat teman pakai ini, Pak Wawan itu, saya belajar lah gitu pakai ini gitu. Nah ini ya challenge-nya today. Oke. What you think about the story you have read? Yeah, the challenge is that you need to tell your opinion or your thought about that story, or maybe you want to tell a brief summary of that story, but only using one emoji. Yeah. But do not share or do not tell the reason of that emoji. Your friend will guess, ya. Nanti teman-teman akan menebak kenapa kira-kira pilih emoji itu.
Oke, saya coba tag ya. Untuk Di sini tapi nggak ada emoji berambangi ya. ada harusnya. Yang mana ya emoji berambangi? Berambangi itu berkaca-kaca, Sobat Malming. But what is Bagi yang berambangi nggak in English? Charity, Bu, charity. onion nih. While waiting for. Nah, ini Mana ya? tadi mention nih. Oh iya. Nah, itu caranya mahasiswa Bu, supaya aku- Bu Uke, aku di-mention loh Bu Uke. supaya saya Lebih konten, mengontrol dan supaya mahasiswa juga aktif ya. Saya Iya, biasa jadi ngetek gitu. engage gitu ya, Iya. lebih engaging gitu. Mana sih berambangi? Nggak ketemu ya saya. Masa enggak ada tuh? Oh, kan kalau di WhatsApp itu kan matanya tuh yang agak berair gitu ya. Nggak ada. Ini nangis kecil. Oh, nangis kecil Oh, aja ya. yang matanya bulat agak berair Terus gimana itu ya? terharu itu loh. Benar-benar. Mana ya? Nggak ada kan dia di sini ya? Enggak Ya ada. udah. Kayak soalnya yang ini kan cuma ini yang mikir. Wait, ya malah pada sibuk nyariin berambangi. Ya udah, saya gini aja. Saya ini ya, Sir. Nah, tapi maksud saya itu berambangi, Sir. Oke. Oke. Pak Thomas is not here ya. Masih missing in action ya. Oh, halo, Sir. Barusan WA saya katanya nganterin ibunya ke pasar, Sir. Oke. Ini kita double platforms ya. Saya udah bilang jangan chat saya di WA, saya mau serius kuliah kok malah di chat toh. Maaf ya, buka WA. Oh, dia tuh udah bolos ngechat WA. Nakal banget tuh Mas. Iya, nakal banget ya. Dia sing Yusuf. Mukti, kamu tahu nggak Thomas kemana Mukti? Enggak ya. Ya, Baru Ya, tekan cuma bilang Prabowo. mau ke pasar. kan? Dia tuh nakal banget ya Mukti ya. Si Thomas itu emang bolosan, nggak pernah ngerjain PR, hobinya ngechat-chatan pakai WA sama cewek. Ada menghayati jadi mahasiswa beneran ya ini ya. Mumpung Pak Daniel. Ini yang nostalgia mata kuliah micro teaching ini pasti. Iya, Iya, benar. betul. Kayak mahasiswa nakal ditulisnya gini nih yang di-quit. Ah, ya itu. Iya. I don't know. Atau who cares loh. Aduh. Seru. IDK. Terus saya biasanya respon begini. Sembuh. Nah, saya biasanya begitu itu. Itu terjadi ya Pak Daniel ya di kelasnya. Pak Iya, Daniel? iya. Mahasiswa ada beberapa yang usil kan. Touches her heart. Saya nggak bisa nulis ya. Oh, ini kelasnya Pak Daniel nih ini ya kayaknya untuk orang-orang yang sudah kerja ini. Dipanggilnya Bu. Iya, padahal kita udah maca 6 loh, Pak. Aduh, iya. Kelas karyawan ini. Iya, benar. Kelas malam. Literally malam ya ini ya. Iya, benar. Tapi kalau kelas malam tuh buka nanti terus tahu-tahu ketiduran. Yes,
Pak dosennya kok lama toh ngetiknya. Itu mesti ada di pikiran mahasiswa. Iya. Nah itu Hmm. kira-kira seperti ini Bu Bapak. Biasanya cepet gak Pak nganu respons mahasiswanya? Kenapa Pak Thomas? Sorry. Apakah biasanya respons dari mahasiswa itu cepat langsung jedul seperti itu atau harus Jedul-jedul. Menunggu. Nah ini kelemahannya Google Chat ya. Dan memang karena mereka ngetik, kalau yang dari laptop tuh kerasa banget cepet. Karena saya juga pakai laptop, tapi saya makanya minta Bu Anita share screen ini laptop saya yang lemot. Kalau mahasiswa yang lumayan cepet juga mereka responnya cepet. Cuman saya biasanya kasih tahu ya, I'll wait for 2 minutes atau I'll give you 1 minute, 2 minutes gitu. Jadi juga biar sama-sama fair tahu bahwa sedang ditunggu dan saya sedang menunggu begitu. Tapi saya membiasakan dan memberitahu mahasiswa bahwa it's okay gitu. Jadi saya juga menunggu, mereka juga enggak apa-apa kalau saya waktu share gitu. Jadi tujuan aktivitas yang di Google Chat ini untuk seperti brainstorming idea gitu ya Pak Daniel ya? Ya. Berinteraksi dengan mahasiswa. Kalau saya milihnya memang, saya soalnya agak lambat juga kalau ngetik. Jadi kalau kelas saya biasanya saya pakainya Zoom gitu. Tapi memang betul sih yang disampaikan Pak Daniel tadi, kadang-kadang ada mahasiswa yang terkendala dengan jaringan internet. Gitu. Jadi kami coba ya udahlah yang nyamannya buat kondisi kelas masing-masing. Karena saya kan orangnya lebih spoken ya, soalnya ngomong langsung bar, nek ngetik suwe. Ya, ya ini warningnya untuk yang memang tidak nyaman ngetik atau lebih milih berbicara, yang memang lebih nyaman pakai Zoom atau meeting yang lainnya ya, gitu. Cuman pertimbangan lain juga saya pakai ini karena ini historinya bisa dibaca ulang, jadi saya juga kasih tahu ke mahasiswa. Nanti karena kemarin memang ada beberapa yang di tengah jalan tiba-tiba saya hilang sinyal, oh enggak apa-apa, kan bisa you can read the old discussions di post gitu. Saya sih memang memahami, memberikan kelonggaran di sana gitu ya. Kira-kira seperti itu. Hilang ya. Ya. Nanti saya juga mau bilang kalau pakai platform ini kemungkinan history atau rekamnya gitu ya masih bisa dilihat lagi gitu. Ya. Betul. Terus Pak Daniel, BTW ini setelah Pak Daniel bersama dengan mahasiswanya ngobrol via chat, terus waktu mindahnya ke blog itu tuh mahasiswanya suruh ngapain gitu Pak? Atau which parts of this talk gitu yang kemudian perlu dimasukkan ke blognya mahasiswa? Nah itu tadi yang Bu Jessica juga singgung, kami siapkan instruksi ya. Jadi kami kasih guidelines untuk apa yang mereka perlu tulis selanjutnya, perlu update di blognya mereka. Itu sebenarnya masih ada hubungannya dengan ini. Ini salah satu contoh tugasnya book reportnya mereka itu adalah judulnya apa ya Bu Jessica ya? What's the emoji atau guess the emoji begitu ya. Jadi dari buku yang sudah mereka ini juga sekaligus previewnya itu ya. Jadi latihan sebenarnya yang diharapkan dari mereka apa. Kemudian kami sudah siapkan guidelines-nya. Nah mereka kembali mengulang hal yang sama, tapi lebih komprehensif. Jadi mereka elaborate-nya lebih banyak menceritakan alasannya atau kenapa memilih itu dan juga bagian-bagian cerita yang diwakili dengan emosi itu, seperti itu Bu. Itu di-upload di blognya. Oke. Itu berarti ini ya Pak ya, tentang buku yang dia baca sendiri gitu, bukan hasil diskusi dari teman-temannya itu, juga kadang-kadang ada kegiatan yang seperti apa yang sudah dilihat dari teman-temannya, terus kita tulis di blog juga gitu. Kalau yang di blog itu lebih ke menjawab instruksi yang kami berikan. Jadi itu menggantikan reportnya ya. Itu ya Bu Anita dan Bu Jessica ya. Ini hasilnya yang mereka kemudian nanti Bu Jessica juga mungkin akan share lebih banyak tentang blognya itu. Dulu ya Pak ya. Oke. Ini minta maaf. Entah kenapa punya saya kok hilang. Ini blognya saya ya. Jadi saya waktu itu masih Nia
Aku energinya, baterainya masih tidak banyak. Saya bantu sum up, kemudian saya feature tampilkan. Nah ini punya mahasiswa saya daftarkan, saya niatin baca satu-satu. Ya memang itu tugasnya saya ya. Dan ini saya preview di sini emoji yang mereka pakai seperti ini. Jadi supaya kelihatan. Punya Bu Jessica, dia pakai yang kolaboratif. Jadi satu blog mahasiswa juga langsung post di sana. Nanti mungkin Bu Jessica akan preview lebih banyak. Cuman ini yang saya pakai untuk blog saya. Saya niatin untuk mendaftarkan. Ini saya juga tulis ulang. Tapi minta maaf ini karena saya pakai link ke gambarnya, mungkin hilang linknya. Jadi saya juga share yang saya sudah baca apa di sini. Kemudian ini harusnya yang ada matanya jadi bintang itu ya. Ini karena saya baca apa ya, lupa. Oh, sign language ya. Kemudian ini yang ada sweatnya itu. Dan itu ya. Dan ini ya, maksudnya tidak hanya sekedar mengajar, tapi di belakang mengajar pun masih ada follow up-nya ya Pak Daniel ya. Dan ini kan menunjukkan sebenarnya reading writing connection juga ya, dan dosen memberikan contoh gitu, tidak hanya menyuruh. Keren. Kalau saya guyon sama Bu Anita dan Bu Jessica itu, kita ini nggak ada diri sendiri. Ribet diri. Tapi yang ingin memberi contoh gitu ya, teladan buat kita pun juga pembaca. Kita juga readers juga nih gitu, dosennya juga membaca gitu. Betul. Bisa membayangkan kerepotannya dan time consuming sebenarnya ya. Luar biasa. Tapi ini mungkin saya yang kurang kerjaan sendiri seperti extensive reading kan memang modeling toh Bu. Nah itu kan namanya kita harus cari cara bagaimana itu prinsip itu tertuangkan dalam kegiatan kita, atau bagaimana sih dosen sendiri harus suka membaca, harus bisa jadi model seperti itu. Gitu. Mungkin sepertinya nggak apa-apa. Simple tapi dia meaningful gitu loh Bu. Oh ternyata ini mah nggak simple Bu. Nggak simple, ini luar biasa. Ini sangat, menurut saya sangat menginspirasi ya, tidak hanya kegiatannya tetapi juga semangat dosennya yang itu tadi Bu Anita mengatakan memberi contoh gitu ya, modeling. Tapi Pak Daniel nggak apa-apa, ini yang kita sebut dengan darah muda. Gitu. Betul. Jreng. Jadi kira-kira seperti itu. Ini salah satu saja dari beberapa book report yang juga saya nyebutin waktu itu pakai reading journal ya. Ya mereka juga terbiasa. Ini juga waktu nanti Bu Jessica aja yang share. Tapi itu saya mencoba untuk modeling dengan setelah tadi discussion di grup chat, kemudian saya kadang-kadang itu kasih contoh review sederhana, tapi kemudian mereka diharapkan untuk elaborate more in their book reports, yang book reports-nya itu akan diupdate secara rutin weekly, itu di blognya mereka begitu. Siap. Tapi ini menarik tuh, menjawab pertanyaan saya yang paling besar Pak Daniel. Selama ini saya bertanya-tanya bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita itu juga reader gitu. Karena biasanya yang ditunjukkan adalah bawa buku ke kelas gitu. Nah, bawa nggak saya tunjukkan ya sama aja ya. Maksudnya under what konteks gitu, yang kemudian saya tiba-tiba ngasih, guys saya baca ini loh gitu kan. Kalau nggak ada konteksnya jadi aneh juga gitu, kayak ini dosen sombong banget sih, situ keren ya baca-baca terus. Saya kadang-kadang mikir gitu, tapi ini terus menjawab pertanyaan saya. Tapi ya personal experience saya sendiri juga, ya itu tadi yang saya bilang, saya mantan mahasiswanya Bu Anita. Saya ulang lagi Bu Anita. Waktu saya ambil kelas X-Read yang tadi Bu Anita juga singgung juga, karena saya lihat, saya memang suka baca ya, cuman saya juga encourage dalam artian karena saya lihat dosen saya kelas X-Read juga dia membaca, dan waktu individual conference itu kerasa banget gitu, bahwa dia juga ketika ajak sharing itu kelihatan memang dia juga membaca ya, meskipun saya tidak tahu ya memang itu dosennya ahli juga. Atau tapi ya senang gitu, ternyata dosen saya juga niat dan melakukan hal yang sama, jadi tidak sekedar kasih tugas gitu, di samping bahwa ini fun gitu, kerasa banget bahwa tadi yang Bu Anita singgung sedikit, angkatan saya itu percobaan, jadi X-Read 1 saya masih
X-Read tapi intensif. Nah, X-Read 2 itu yang sudah pakai graded readers dan memang beneran fun. Jadi assignment-nya itu tidak terasa assignment yang memang sekedar buat dinilai gitu. Tapi kami dibebaskan berekspresi, itu senangnya gitu. Ini penting, ini harus dicatat bahwa mahasiswanya bebas berekspresi agar tidak merasa bahwa extensive reading is a burden gitu ya Pak Daniel. Mantap. Miss Yesi mau nambahin? Iya, saya mau menambahkan yang tadi klip-klip sederhana. Bentar, saya share screen dulu. Masih dengan blog. Kalau Pak Daniel itu blognya niat banget. Itu kalau saya sih lebih sederhana blognya. Oke, ini contoh yang reading report yang kedua. Oh ya, kami juga mencoba mencari judul yang kira-kiranya menarik gitu. Jadi bukan cuma sekedar ini shoot up ini tentang how if we were the characters. Jadi daripada kita menulis sepanjang itu, maka waktu itu kita mendiskusikan judul dari tugas ini juga, judul yang tepat apa ya gitu. Nah, lalu kami membuat seperti ini. Sebentar. Belum ya. Ini keniatannya Bu Jessica ini. Seperti yang tadi saya bilang, supaya dosanya juga nggak bosan. Mungkin suaranya keluar. Karena ini harus pakai suara biar seru. Keren banget. Seru. Aku kalau jadi mahasiswa itu Keren. aku harus langsung mengerjakan ini. Betul. Bikin lagunya bikin bersemangat. Bener. Kayak udah get ready aja gitu ya, get ready. Iya loh. Do it. Keren. Daripada menulis guideline-nya itu di Word kan cuman putih, tulisan hitam, itu kan kayaknya tugas banget gitu ya. Jadi waktu itu gimana caranya biar nggak tugas banget, itu seperti apa. Nah, terus muncul ide kalau dibikin klip gimana gitu, dengan instruksi-instruksi yang memang langsung to the point, nggak bertele-tele. Cuman kita juga menjelaskan ulang, nanti kalian di tugas ini harus ngapain sih gitu. Nah, ini contoh untuk kelas saya membebaskan mahasiswa boleh kolaboratif blog dengan saya atau mereka membuat blog sendiri dan yang disubmit itu linknya, lalu saya tinggal ngelis link blognya mereka. Nah, kalau Pak Daniel dengan deskripsi panjangnya, kalau saya lebih singkat-singkat, saya lebih menjelaskan tentang tugas ini ngapain sih gitu. Lalu saya merangkum, misalnya Nanita ini di sini dia menjadi Jayaprana and Hana karena ada 2 cerita. Jadi singkat aja karakter yang mereka pilih itu siapa. Jadi dan kalau
para pembaca ingin membaca lebih jauh, tinggal klik di link ini gitu. Masih ada yang lain juga. Ini kami waktu itu masih niat-niatnya di awal, tapi ada juga yang akhirnya cuman instruksi yang gambar, nggak selalu klip gitu. Oke, saya stop sharing. Ada beberapa tugas waktu itu. Bentar. Ada shoot up, lalu ada song juga. Jadi mereka pilih lagu yang terbaik untuk cerita itu. Tim song. Tim song untuk cerita itu, judulnya A Perfect Song. Lalu Dear Agony Aunt juga, jadi mereka curhat, membuat surat curhat as if they were the characters. Ada juga yang sketch it, itu menggambar. Writing a blurb juga ada. Dan gives, different ending, movie poster, interview with the characters juga ada, dan yang project kecil-kecilnya itu. Gitu. Ini keren banget, ini seru ya. Maksudnya kalau saya jadi mahasiswanya, saya nggak akan bosan gitu dan tidak akan berpikir bahwa wah ini dosennya bikin kuliah saya jadi tambah berat. Malah jadi kayak refreshing kalau pas masuk ke kelas X-Read ya, karena tugasnya tuh menyenangkan gitu. Seru sekali. Ini pasti akan menginspirasi saya sendiri, terinspirasi untuk mendengarkan. Oh iya ya, besok kelasnya bisa aktivitasnya bisa dibuat seperti ini biar anak-anak tuh nggak bosan gitu. Dan insya Allah ini Sobat Mamping juga pasti akan banyak terinspirasi juga dari Pak Daniel, dari Miss Jessica, juga dari Bu Anita. Mantap jiwa, suka saya. Benar-benar Bu Uke. Dan yang sangat menginspirasi adalah meskipun di era pandemi ini, kegiatan extensive reading tetap bisa dilakukan dan tetap seru ya. Ya, nah kalau boleh sharing nih Bu Anita, Pak Daniel sama Bu Jessica, meskipun tetap bisa dilakukan ketika pandemi, apa sih yang membuat beda dengan ketika bisa in person? Saya jawab ya. Ya, saya coba jawab ya. Yang beda ya pasti ini ya, kita tidak bisa bertatap langsung. Kalau biasanya kalau yang in person itu ya kami selalu punya kegiatan silent reading. Bu Yus, Bu Lanoke, Bu Uke dan Mas Thomas. Jadi kami mulai kegiatan di kelas, biasanya kami beri waktu 15 menit dulu untuk silent reading. Di mana semua siswa itu memang kami minta untuk bawa buku ke kelas. Jadi kami punya rules, kalau siswa tidak membawa buku hard copy, tidak boleh ikut kelas. Kenapa? Karena kami punya 15 menit untuk membaca bareng dan betul-betul itu silent reading, semua baca, termasuk dosennya. Terus setelah itu baru ada aktivitas diskusi dan sebagainya. Nah, dengan virtual, dengan daring ini tidak bisa seperti itu. Kalau kita melakukan silent reading, misalkan dengan video conference saat Zoom, silent reading itu kan jadinya aneh ya. Terus diam semua dan itu 15 menit, kasihan kuota. Ya, makanya tadi kalau Pak Daniel ngakalinya dengan pakai Google Chat seperti itu. Nah, dengan Google Chat seperti itu pun dia tidak bisa silent reading. Jadi yang saya melihat bahwa yang paling significant difference itu di sesi di momen silent reading-nya. Padahal sebetulnya kalau menurut teori 15 minute atau 20 minute silent reading di kelas itu sangat beneficial sekali. Nah, ini kami tidak bisa kerjakan itu karena kondisi tadi ya, jaringan daring dan sebagainya. Semoga mahasiswa tetap bisa melakukan itu di luar.
Ya, jadi dengan membaca tadi, paling tidak itu kan silent reading-nya yang betul-betul mereka individual gitu, tidak klasikal seperti itu. Itu kalau dari saya sih, nggak tahu nanti Pak Daniel atau Bu Jessica bagaimana bedanya. Saya duluan. Oke, bedanya mungkin di report yang harusnya ditulis tangan. Dulu kita mintanya ditulis tangan ya, supaya menghindari mereka plagiat, copy paste, dan memang itu terjadi sih. Tapi untuk mengurangi itu, kita mengencourage mahasiswa untuk tidak perlu memikirkan grammar. Yang penting kalian menuangkan ide, menuangkan opini. Nah, sebisa mungkin dan memang kalau bisa tidak plagiat seperti itu. Dan selain itu yang berbeda lagi, kita juga mengadakan itu Readers Theater as the final project, dan itu berkolaborasi dengan UKDW. Dengan UKDW. Nah, itu yang tidak mungkin terjadi sepertinya kalau itu kelas offline ya. Betul. Pak Daniel mungkin menambahkan. Ya, ada beberapa proyek yang karena saya suka kalau lihat mahasiswa itu utak-atik dan bikin sesuatu gitu. Cuman rasanya enggak, gregetnya kurang kalau tetap ditugaskan hal yang sama tetapi cuman di foto dan setor foto gitu ya, seperti yang terjadi mungkin di SD atau SMP. Jadi sebelum pandemi itu kami sempat ada yang bikin diorama dan lain-lain, itu menyenangkan lihat mahasiswa kelihatan karyanya. Ya ini juga blog juga surprisingly kelihatan yang memang kreatif dan apa juga blognya itu bagus banget gitu ya. Itu menggantikan dan bentuk digitalnya ada. Cuman mungkin beberapa tugas atau beberapa pekerjaan yang ada sisi estetik lainnya itu juga itu yang missing gitu ya di masa pandemi itu. Tetapi saya juga tetap melihat bahwa mahasiswa pun juga tadi itu mereka juga ternyata sebagian besar menikmati proses belajar, membacanya sendiri juga melaporkannya dalam bentuk dan mengupdate blognya, itu juga saya mengapresiasi dan senang gitu lihat mahasiswa juga konsisten mereka ya. Mereka tetap update, mereka juga niat membaca, itu juga menyemangati saya sendiri sebagai dosennya. Gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu sharingnya. Mungkin ini lebih personal lagi ya. Kangen nggak sih tatap muka lagi untuk melakukan kegiatan IR seperti itu, atau malah lebih nyaman dengan remote learning seperti sekarang ya? Silakan. Yang barusan saya singgung itu kangen ya, kalau lihat yang mereka mahasiswa utak-atik kemudian bisa sharingnya itu lebih leluasa. Waktu itu kan kami apa judulnya ya, showcase, kemudian macam kayak pameran ya, mereka pasang 3D dioramanya itu kelihatan dan dilihat tidak cuma sesama teman satu kelas tapi juga dari kelas lain, juga mahasiswa angkatan lain gitu. Itu menyenangkan. Jadi itu yang dikangeni gitu. Tapi belajar dari blog ini juga mungkin lebih paperless dan lebih, ini Bu Jessica ini areanya lebih ramah lingkungan, itu juga ternyata ini bisa jadi alternatif baru nih gitu, dan blog pun tidak ketinggalan zaman buat mahasiswa, entah apa juga bisa lebih diintegrasikan dengan sosial media dan lain-lain juga. Kalau mahasiswa tidak keberatan, itu juga jadi ide yang bagus gitu. Toh juga salah satu sarana promosi juga buat fakultas. Ya kalau saya sih dibilang kangen ya kangen, tetapi memang betul dari masa pandemi ini sebetulnya ada aktivitas-aktivitas yang menarik juga yang mungkin nanti setelah kita bisa offline itu pun masih bisa kita pakai. Jadi misalkan seperti pakai penggunaan blog itu mungkin bisa diteruskan. Karena kan 21st century learning toh, nggak mungkin pakai paper terus gitu. Nanti punya aktivitas yang betul-betul mereka perform mungkin satu drama atau showcase menunjukkan diorama dan sebagainya, itu yang mungkin nanti ada bisa.
Ya kangen tapi ya gitu. Iya sih sama. Pak, mungkin nanti saat sudah bisa kuliah lagi tetap akan ada integrasi dengan yang aktivitas-aktivitas online gitu. Jessica akan kangen bikin klip-klip pendek tadi itu. Tapi Iya, mungkin dengan kondisi begini nanti ke depannya kelas itu juga dia tidak akan full offline. Karena kita sudah ngicipi ya online seperti apa dan kita bisa gitu loh. Untuk yang bisa survive, bisa berkreasi, dan pasti akan tidak akan meninggalkan online. Tadi mungkin dia akan jadi blended kalau saya depannya. berarti tidak seutuhnya kembali ke offline ya, Bu Anita ya. Saya rasa kok prediksi saya loh nih, saya bukan dukun. Prediksi saya kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman dosen aktif di ITEL itu pasti mereka akan bahagia banget dengan kondisi seperti ini. Karena kedepannya pasti lebih banyak guru atau dosen yang akan blended learning. Kalau dulu kan masih, saya nggak bisa kok, gitu kan. Tapi dengan pandemi ini kita istilahnya dipaksa, tapi kita bisa, gitu. Karena kita bisa, paling tidak kita survive, kita tahu caranya. Nah besok dan kita menikmati, karena kan ada bagian-bagian yang kita oke lah ya seperti paperless, grading mungkin bisa dilakukan dengan lebih fun, gitu. Nantinya ke depannya itu juga pasti tidak akan ditinggalkan, tetap akan kita bawa, tapi mungkin ya disatukan ya, dijadikan blended learning itu mungkin namanya. Specifically untuk extensive reading karena membaca buku ya, karena saya juga book reader dan nerd atau mungkin apapun itu membuka buku yang paper itu yang sensasinya beda kalau kita membaca di layar HP atau di layar laptop gitu ya. Saya masih tetap lebih suka baca yang dan bisa coret-coret langsung gitu. Tapi nggak boleh coret-coret buku graded reader di perpus deh. Kelepasan Bu Anita ini, Pak Daniel. Jadi kalau besok menemukan ada coret-coretan atau stabilo, mungkin berarti sudah Pak tahu harus Daniel bertanya kepada siapa. Baik, seru. Nah ini berarti artinya apa ya? Ya kangen, tapi juga kangen tatap muka juga, tapi juga kangen online juga. Mungkin dia sudah merasa nyaman dengan online, tapi kangen dengan tatap muka. Kalau Bu Uke, nyaman dengan keadaan yang sekarang atau rindu masa lalu, Bu? Kalau saya tuh tergantung saya bersama dengan siapa, Bu. The most important thing is the person ya, mau di mana aja. Gitu tergantung ya. sama siapa. Iya dong. Oke. Pak Daniel mau diingat itu ya. Berarti tergantung dengan siapa. siapa. Sih oke. Oh gitu. Tergantung dengan siapa dosennya gitu ya. Iya. Apapun metodenya itu yang penting dosennya. Gitu dosennya. Ya. Dasar Bu Yusefa ini pertanyaannya dan jawabannya kan sama-sama nganu ya. Untuk apa ditanyakan? Oke, untuk Bu Anita dan Pak Daniel dan juga Bu Yesi, sekali lagi, kalau boleh cerita sedikit ya, sejauh mana sih respon dari teman-teman mahasiswa dengan mata kuliah IR ini? Mungkin tadi sudah sempat dibahas, tapi bisa digambarkan lebih apakah mereka jadi ceria atau seperti apa? Mungkin seperti itu. Kalau saya tunjukkan data saja ya, biar meyakinkan. Oh, boleh. Nah, ini biasanya kami itu membagikan kuesioner ya untuk mengevaluasi course mata kuliah kami di akhir kegiatan. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Mungkin yang saya highlight ini saja. Jadi kami itu kan ada beberapa aktivitas. Ya, salah satunya adalah menulis via blog. Nah, kami tanyakan dari komponen IR class, so which one do you find helpful in motivating you to read more? Mereka boleh milih sih lebih dari satu jawaban. Nah, ini yang menarik tuh ini. 83%-nya mereka bilang writing reading reports on your own blogs. Gitu. Jadi tadi kalau Pak Daniel bilang,
agak skeptis gitu, tapi setelah dari kuesioner ini kita lihat, oh ternyata memang mahasiswa itu suka. Mereka lebih suka menulis writing di blog daripada online book discussion dengan Zoom. Jadi mungkin ya karena kondisi jaringan dan sebagainya seperti itu. Itu kalau saya bisa menunjukkan data real datanya ya, kira-kira seperti ini. Nah mungkin nanti Pak Daniel atau Bu Jessica mungkin bisa menambahkan. Ini Bu Anita kelihatan dosen banget ya, penelitian langsung. Tapi itu mengkonfirmasi yang mahasiswa share ke saya. Jadi yang sebelum pandemi pun ada yang surprisingly kontak ke saya, kemudian terima kasih, apresiasi ke kami, dan dia merasakan manfaat extensive reading sekali gitu ya, lebih ke building reading interest, kemudian juga ternyata setelah lewat X-Read pun setelah lewat semester kemudian kerasa gitu bahwa lebih termotivasi untuk baca dan lain-lain gitu. Terus ke yang semester kemarin pun juga itu tadi yang saya singgung tadi sampai bilang jebulnya aku kreatif ya. Salah satunya juga karena di blognya itu ya, mengerjakan reading reports-nya itu dia menikmati dan sharing di blog itu juga mungkin selama ini itu yang perlu digali dan ya bisa digali lebih ya, mahasiswa mengekspresikan opini di platform yang nyaman buat mereka gitu. Meskipun saya juga di sisi lain kelihatannya mereka kalau writing itu nyaman, tapi kalau ya sini masalah biasa ya, kalau speaking grogi atau apa-apa. Gitu. Kalau saya sih melihatnya dari awal semester sampai di akhir semester itu mahasiswa mengalami peningkatan dalam hal menulisnya, writing skill-nya, dan mereka juga mengalami itu, mereka merasakan itu, sehingga mereka ada beberapa yang bilang bersyukur boleh belajar untuk extensive reading ini, jadi juga bisa meningkatkan skill menulis, membaca juga. Yang tadinya nggak ngerti bacaan bahasa Inggris, terus akhirnya jadi mengerti. Karena ini kan mahasiswa tahun pertama, jadi memang benar-benar masih fresh. Banyak yang merasa tidak bisa bahasa Inggris juga gitu. Tapi tadi salah satu juga nambahin sedikit yang di-share sama Bu Anita tadi, itu juga ketika mereka achieve targetnya baca berapa itu ternyata juga memotivasi mereka gitu. Jadi meskipun tidak merata ya, tapi ada beberapa anak juga yang mereka ketika melihat bahwa ada set target, kita dosen juga kasih target yang jelas dan tetap achievable, itu juga memotivasi mereka gitu untuk ke sana. Meskipun itu juga bukan satu-satunya motivasi buat menyelesaikan untuk X-Read-nya ini gitu. Wih, seru sekali ya, Bu Uke dan Mas Thomas ya, dan Sobat Mami. Apa ya, feel-nya, energi positif dari IR teman-teman UKSW ini kerasa banget. Ini kayak, saya tuh kayak jadi pengen menjadikan Bu Anita, Bu Jessica, sama Pak Daniel tuh kayak duta extensive reading gitu loh. Mungkin duta extensive reading, apa Bu? Apa namanya? Versi Saturday with. Wah. Luar biasa, tapi semangatnya tuh nular banget, iya kan? Semangatnya tuh nular banget. Saya tuh jadi dengerin sharing Bapak Ibu bertiga ini, saya jadi kangen ngajar loh ngomong-ngomong. Apalagi Bu. Iya, luar biasa. Aduh, sayangnya durasi ya ini ya, durasi karena Bu Uka tuh udah diklakson-klakson di luar, udah dijemput. Trek-trekan udah mau mulai. Jadi udah dikode-kode sama mas-mas di luar rumah, Bu Anita ini Bu Uka. Iya. Ini nggak kerasa jadi panjang ya Bu ya? Iya, tapi seru sekali. Iya. Saya ngerasanya tuh tetap belum lama loh, tapi kalau tengok jam, udah jam segini gitu, asik banget dengerinnya. Aduh, terima kasih banyak ya Bu Jessica, Pak Daniel, Bu Anita sudah berkenan main dan ngobrol dengan Sobat Mami di sela-sela kesibukan yang luar biasa tentunya. Semoga lain kali bisa silaturahmi in person
ya. Jangan ini ya, silaturahminya jangan virtual, jangan zoom-zooman. Saya maunya silaturahminya in person sambil ditraktir Bu Anita wedang ronde. Asik. Oh, Mas Thomas nggak diajak. Tadi kan absen di kelasnya Pak Daniel. Iya, kan tadi kan nggak ada, Mas. Oh, yang diajak tuh yang tadi ikut kelasnya Pak Daniel. Kurang. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, Ibu. Kami yang terima kasih Bu Anita, terima kasih juga Miss Yesi sama Mr. Daniel karena sudah berbagi banyak sekali yang kami pelajari gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Malaming yang sudah selalu setia ikut menyimak obrolan malam minggu Saturday Duet. So stay happy and stay healthy. Bye-bye, see you next week. Bye. Bye.